Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawarah, NIM 17111163200023. Baik, pada kali ini kita akan membahas yang berkenaan dengan gangguan berbahasa. Ada yang tahu apa itu gangguan berbahasa? Apa saja yang terdapat dalam gangguan berbahasa? Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Gangguan berbahasa ini secara garis besar terbagi dua, yaitu akibat faktor medis dan yang kedua faktor lingkungan sosial. Langsung saja, gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas fisikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik. Dan yang kedua, gangguan berbicara psikogenik. Yang A, gangguan mekanisme berbicara. Maka gangguan berbicara berdasarkan mekanismenya ini dapat dirinci menjadi gangguan berbicara akibat kelainan pada paru-paru, pada pita suara, pada lidah, dan pada rongga mulut dan kerongkongan. Yang pertama, gangguan akibat faktor pulmonal. Gangguan berbicara ini dialami oleh para penderita penyakit paru-paru. Para penderita penyakit paru-paru ini kekuatan bernapasnya sangat kurang, sehingga dalam berbicara ia tidak seperti orang yang biasanya. Lalu yang kedua, gangguan akibat faktor laringal. Gangguan pada pita suara menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Dan yang ketiga, gangguan akibat faktor lingual. Lidah yang sariawan atau terluka akan terasa pedih kalau digerakkan. Untuk mencegah timbulnya rasa pedih ini ketika berbicara, maka gerak aktivitas lidah itu dikurangi secara semaunya. Orang yang memiliki gangguan akibat faktor lingual ini bisa juga disebut orang yang berbicara cadel atau terbata-bata. Yang keempat yaitu gangguan akibat faktor resonansi. Gangguan akibat faktor resonansi ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi bersengal. Pada orang sumbing misalnya yang berbicara seperti itu. Yang kedua yaitu gangguan akibat multifaktorial. Yang pertama dalam gangguan akibat multifaktorial ini yaitu berbicara serampangan. Berbicara serampangan atau sembrono adalah berbicara dengan cepat sekali, dengan artikulasi yang rusak ditambah dengan menelan sejumlah suku kata sehingga apa yang diucapkannya sukar untuk dipahami oleh yang mendengarkannya. Lalu yang kedua, berbicara propulsif. Gangguan berbicara propulsif ini biasanya terdapat para penderita penyakit Parkinson atau kerusakan pada otak yang menyebabkan menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Para penderita penyakit ini biasanya bermasalah dalam melakukan gerakan-gerakan, dan jika ia sudah melakukan gerakan, maka ia tidak henti-hentinya untuk bergerak. Begitu untuk penjelasan berbicara propulsif. Lalu yang ketiga, berbicara mutis. Penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Sebagian dari mereka mungkin masih dapat dianggap pembisu, yakni memang sengaja tidak mau berbicara. Mutisme ini sebenarnya bukan hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal saja, tetapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun isyarat.
seperti dengan gerak-gerakan tubuh dan lain sebagainya. Lalu kita masuk pada yang C, yaitu gangguan psikogenik. Yang pertama pada berbicara gangguan psikogenik ini yaitu berbicara manja. Kenapa disebut berbicara manja? Berbicara manja karena ada kesan anak atau orang yang meminta perhatian untuk dimanja. Umpamanya, kanak-kanak yang baru terjatuh atau terluka atau mendapat kecelakaan terdengar adanya perubahan pada cara berbicaranya. Fonem kata bunyi misalnya S dilafalkan sebagai bunyi C. Misalnya kata sakit disebutnya cakit. Itu yang disebut dengan berbicara manja. Lalu yang kedua, berbicara kemayu. Berbicara kemayu yaitu dicirikan oleh gerak bibir yang agak sedikit keluar dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara ekstra menonjol atau ekstra lemah gemulai. Berbicara kemayu ini tidak wajar jika seorang laki-laki yang berbicara seperti itu. Khususnya yang tergolong dalam berbicara kemayu ini yaitu kaum laki-laki. Lalu yang selanjutnya yaitu berbicara gagap. Gagap adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata berikutnya, dan setelah hasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Contohnya orang yang berkata gagap, aku, seperti itu. Bisa juga dengan kata mobil, yaitu dia mengucapkan dengan mobil, seperti itu. Dari ciri fisik gagap yaitu matanya banyak berkedip, lalu gemetar pada bibir, wajah terlihat tegang, kedutan pada otak wajah, mengepalkan tangan. Lalu, menurut saya, cara mengatasi kegagapan ini bisa dilakukan dengan terapi yang rutin. Lalu, selain itu bisa juga dari dorongan dari keluarga. Itu bisa saja nantinya menghilangkan gagap yang ada di diri mereka yang mengalami tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu berbicara latah. Latah sering disamakan dengan ekolala, yaitu perbuatan membelot atau menirukan apa yang dikatakan orang lain. Tetapi sebenarnya latah adalah suatu sindrom yang terdiri atas curah yang bersifat jorok dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Di sini saya memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari di sekitar lingkungan saya. Orang yang berbicara latah itu sering saya jumpai, yaitu dengan menggunakan bahasa daerah, yaitu setelah orang lain mengkagetkan orang yang mengalami latah tersebut, yaitu dia menyebutkan dengan cukup seperti itu. Kalau dengan kata bahasa Indonesia saya contohkan dengan kata makan, yaitu dengan mengucapnya makan, saya makan seperti itu. Lalu cara pencegahan berbicara latah ini tidak jauh berbeda dengan berbicara gagap tadi. Bisa juga dilakukan dengan terapi dan juga bisa juga dibantu dengan dorongan keluarga. Lalu selanjutnya yaitu kita akan membahas pada gangguan lingkungan sosial.
Gangguan lingkungan sosial yaitu bisa juga mengganggu gangguan berbicara. Yang dimaksud dengan akibat faktor lingkungan adalah terasingnya seorang anak manusia yang aspek biologis bahasanya normal dari lingkungan kehidupan manusia. Terasingnya bisa disebabkan karena diperlakukan dengan sengaja. Baik, itu menurut saya pembahasan yang berkenaan dengan berbicara atau berbahasa akibat faktor lingkungan sosial. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Cukup sekian penjelasan dari saya berkenaan dengan topik tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf di tempat saya sedang hujan, makanya terdengar suara hujan yang mengganggu penjelasan materi pada hari ini. Baik, terima kasih.